share ini dulu sebentar. Silakan para mahasiswa. Sudah absen semua? Saya cek dulu ya, para mahasiswa. Anissa masih ada? Ada atau belum datang? Sudah absen Ibu, kayaknya belum terloading. Oke. Pak Izaki? Pak Is sudah hadir? Tadi kimia radiasi hadir nggak ya? ATN mungkin, Bu. Kenapa? Oh ya, ATN tadi hadir nggak? Oke, nggak tahu ya? Kurang tahu, Bu. Oke. Kalau Fasya? Hadir Bu, belum bisa absen Bu. Ya. Manggala? Manggala hadir nggak? Hadir, Bu.
Muhammad Ferry, Hadir, Bu. Muhammad Miftahkul, Salsabila Nur, Hadir, Ibu. Firgianistan, hadir Hadir, Bu. Firgi? Saya udah hadir, Bu. Saya udah ini tadi scan. Oke, nggak apa-apa. Puput Sehan. Oke ya, yang nggak hadir 2 orang, baik kita lanjutkan. Ya, gimana? Saya baru masuk, Bu. Siapa nih? Faizaki. Faiz. Oke, tinggal Mihatul. Kita lanjutkan, kemarin udah sampai mana ya? Minggu lalu saya nggak hadir, minggu lalunya materinya sampai mana? Ada yang ingat? Sampai gimana? Stopping power ini ya, elektron ya? Neutron bukannya, Bu? Ya? Kenapa? Yang berat-berat itu bukannya, Bu? Udah. Yang berat-berat tuh yang pertama atau yang kedua? Pertama itu proton. Ya, proton tuh yang berat. Oh, proton berat, Bu. Proton alfa itu berat. Yang kedua, elektron. Sekarang saya nanya, kalau proton dengan elektron tuh berat mana sih? Jadi kalian kayaknya yang bisa nggak? Proton, Bu. Beratnya berapa banyak? Berapa banyak? Perbandingannya dengan elektron berapa banyak? Gimana nih? Bisa nggak jawab, Gatan? Ya benar, Bu. Lagi nyari, Bu. Ya. Baik, para mahasiswa, kita mulai kuliah pagi ini. Kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Baik, cukup ya. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk semuanya. Juga yang yang beragama Muslim, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa ya. Semoga sampai nanti hari Idul Fitri tetap lancar dan diberi kesehatan. Saya share lagi ya ke buku saya. Jadi kalau yang elektron kemarin Katalea hadir nggak nih Katalea? Ya, Bu. Kemarin sampai mana? Ini stopping power massa, Bu. Udah sampai stopping power massa. Saya nyatet semua. Stopping power massa. Oke, ya udah. Oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, sampai sini ya. Para mahasiswa sampai sini kan ya kemarin ya? Ya, oke. Kemudian kita lihat yang ini ya. Kita lihat di bawahnya ada linear energy transfer. Ini kalau saya coret, ini udah nyoretnya soalnya di PDF masih ada, kecuali kalau saya hapus ya, tapi nggak apa-apa lah, biarin dulu ya. Sebentar. Ini saya hapus ininya ya, bentar ya.
Kan kalau di proteksi radiasi kalian juga suka mendengar kata-kata linear energy transfer. Nah, jadi linear energy transfer ini ya, termnya atau lingkupnya ya biasanya digunakan untuk masih energy loss ya dari radiasi. Jadi fokusnya ke energy loss. Tapi ketika ini masih tentang ini ya. Di sini dua-duanya masih fokus attention atau gini. Spesifik ionisasi ya fokusnya pada energy loss dari radiasi ya. Tapi ketika fokusnya itu dipindah ya dirubah ke medium yang menyerap atau materi yang menyerap di bidang radiobiologi ya dan mengamati efek radiasinya, maka ini bisa diganti istilahnya dengan linear energy transfer. Bisa seperti itu, bisa cukup jelas kah? Aku gimana? Jadi kita kan kemarin kan suka diskusi tentang ini nih, ya spesifik ionisasi, ya enggak? Ya Bu. Ya spesifik ionisasi nih. Kemarin cara menyelesaikannya gimana spesifik ionisasi? Stopping power dibagi W, Bu. Ya, stopping power dibagi W. Nah, stopping power spesifik ionisasi ini yang ada stopping powernya ini ya, di fokusnya adalah pada energy loss ya. Jadi energi yang hilang oleh radiasi. Jadi yang diamati dalam hal ini ya, subjeknya itu adalah energinya ya, energi dari radiasinya. Tapi ya kalau dalam hal interaksi radiasi dengan materi itu kan ada radiasi dan ada materinya, ya enggak? Nah, kalau fokusnya itu kita pindah ke materinya ya atau medium yang mengabsorpsi. Nah, dalam hal ini biasanya ini digunakan di radiobiologi atau proteksi radiasi lah ya, proteksi radiasi dalam hal efek radiasi di bagian radiobiologinya ya. Jadi kita sering belajar kan waktu itu efek biologi gitu ya, efek biologi radiasi gitu kan, atau efek radiasi terhadap sistem biologi. Nah, kita ketika belajar itu yang disebut linear energy transfer ini analog dengan spesifik ionisasi. Seperti itu, cukup jelas kah? Bisa dimengerti kah? Jadi kalau di sini nih, di sini misalnya sebentar ya. Sebentar. Sebentar. Gimana, ada yang mau nanya? Kalau linear energy transfer ini spesifik dengan apa? Analog dengan spesifik ionization, bedanya di mana, Bu? Bedanya misalnya kamu berinteraksi dengan motor gitu di jalan ya, berinteraksi dengan motor di jalan. Nah, kalau misalnya orang atau polisinya itu mengamati motornya ya, polisinya itu mengamati motornya itu ada kerusakan atau apa. Nah, itu kan di sisi yang lain kan ya. Tapi bisa juga misalnya polisinya mengamati kamu gitu misalnya, atau di rumah sakit yang diamati itu adalah orangnya. Bisa seperti itu kan? Ya enggak, Gatan? Iya, Bu. Ya. Nah, sekarang di sini ada orang ya atau apa? Ini ada materi, lalu di sini ada radiasi ya. Nah, kalau yang di radiasi ini spesifik ionisasi. Kalau di mediumnya ini atau di materinya ini LET. Bisa dimengerti? Iya, Bu, bisa, Bu. Ya. Nah, LET ini rumusnya ini ya. Jadi mirip juga dengan stopping power, tapi di sini DEL itu adalah ya average energy locally transferred to materi ini ya. Jadi
energi yang ditransfer secara lokal di mediumnya atau di materinya. Kemudian ini dl-nya ini ya, dl-nya ini adalah panjangnya ya, jadi sama yang dengan dx-nya gitu. Bisa dimengerti? Cukup jelas? Cukup jelaskah? Iya, Bu. Ya, jadi kalau di proteksi radiasi kalian mengamati kerusakan akibat efek radiasi. Nah, itu kita mengamatinya pakai LET. Jadi walaupun kita ngitung energinya, jadi energi yang nempel di dalam tubuh kita. Nah, itu namanya LET, terkait dengan LET. Tapi kalau yang spesifik ionisasi tadi, itu yang kita amati itu adalah radiasinya, energi yang hilang. Oke ya, sampai sini cukup jelas ya? Cukup jelas kah? Ya, nah kemudian nanti di sini ada relative mass stopping power. Nah, relative mass stopping power nih rumusnya ini ya, rumusnya nih ya. Jadi nanti ada stopping power medium dengan stopping power udara ya, stopping power udara. Kemudian di sini ada rho mediumnya. Jadi nanti kalau mau menghitung relative mass stopping power ya berarti kita punya stopping power ya, punya data stopping power udara ya. Lalu kalau mau stopping power di udara itu mau dirubah ke stopping power medium yang berbeda, ya udah asal kita punya data rho-nya atau densitas mediumnya. Oke ya, sampai sini cukup jelas kah? Kita lihat soal ya, contoh soal. Berapa relatif mass stopping power terhadap grafit yang punya densitas 2,25 gram per centimeter kubik ya. Untuk radiasi beta dengan energi 100 keV lah ya atau 0,1 MeV. Ya, nah berarti kita cari dulu data apa? Data stopping power terhadap radiasi beta 100 MeV ini terhadap udara ya, terhadap udara. Nah, jadi nanti kalian cari stopping power-nya terhadap udara pakai apa? Rumus ini ya. Rumus stopping power kemarin ya. Ya enggak? Iya, Bu. Ya, pakai rumus stopping power dijabarkan. Cari NZ-nya, cari I-nya. Kemudian hitung stopping power-nya di sini ya. Misalnya dapat dah nih stopping power-nya nih ya. 8,33 MeV per centimeter. Lalu tadi kita mau nyari stopping power terhadap grafitnya kan ya, masukkan rumusnya ya. Stopping power grafit kan tadi berarti kan rho grafit sama dengan stopping power grafit dibagi stopping power terhadap udara. Ya tinggal cari ini stopping powernya terhadap grafit dikedepankan. Berarti nanti ini tinggal stopping power udara dibagi rho terhadap grafit. Maka ini adalah stopping power relatif ya dari grafit terhadap udara. Oke, sampai sini cukup jelas? Iya, Bu. Ya, gitu ya. Yang lainnya cukup jelas ya. Ini ya, berarti nanti pakai ini. Ini stopping power grafitnya dulu nih. Stopping power grafit, nah masukkan ke data ini nih. Ya. Ini oke, stopping power grafit, ini stopping power di udara tadi, bagi medium ini, oke. Oke ya, ini berarti, oh ya dikaitkan dengan ininya ya, stopping power udaranya. Berarti tadi kalau kita mau nyari rho grafit, ini kan rho mediumnya ya, berarti ya. Kira-kira seperti itu ya. Cukup jelaskah? Masih memahami, Bu. Masih belum paham? Yang bagian mananya yang belum paham? Masih memahami dulu, Bu. Ini soal oke. hitungannya banyak. Oke. Jadi ini di bagian ini kita mau lihat mencari apa nih tadi? Relatif ya. Kita lihat ya, relatif itu apa? Ya, perbandingan, bisa juga rasio ya. Kita bisa bilang juga rasio. Jadi perbandingan stopping power massa. Berarti perbandingannya dengan apa? Ya biasanya dengan medium yang berbeda
dibandingkan dengan medium biasanya. Medium yang biasanya kita biasanya menggunakan medium udara. Nah, misalnya kita simpan ya rumus ini ya, silahkan difoto dulu boleh, atau kalian buka bukunya. Berarti nanti ada rho medium sama dengan stopping power medium ya, dibagi stopping power udara. Ya, stopping power apa? Ini kira-kira tadi stopping power apa ya? Udara, Bu. Ya, stopping power udara oleh apa? Grafit ya. Apa nih radioaktifnya apa? Radiasinya apa? Oh, beta partikel. Ya, beta partikel. Berapa energinya? Misalnya yang kalau dalam soal ini berapa energinya? 0,1 MeV. Ya, gitu ya. Jadi 0,1 MeV di apa? Dicari dulu stopping power di udaranya dulu. Panjang sih, tapi nanti kalian tinggal latihan sendiri. Cari pakai rumusnya nih. Rumus yang mana? Kan di depan udah ada stopping power rumus untuk elektron atau beta kan ya? Rumusnya ini, ya enggak? Terus dari sekian angka-angka itu biasanya kita mencari apanya dulu? Mencari N dan Z, ya enggak? N-nya itu berarti nanti ada kaitannya dengan bilangan Avogadro, nih di sini ya. Kemudian nanti di sini ada juga karena ada terkait dengan Z, biasanya ada rho, ya enggak? Kemudian di sini ya, jadi ada rho untuk N ya, N dan Z-nya. Kemudian di sini untuk benar-benar Z-nya, karena nomor atomnya nomor atomnya itu setengahnya lah ya, kira-kira dari apa? Kalau ini misalnya karbon ya, misalnya nih karbon tuh kan 12 nih ininya. Kan kalau grafit itu kan karbonnya enggak? Kalian tahu Iya, kalau Bu. grafit karbon bukan? Betul, Tahu, Bu. oke. Kalau misalnya lucid atau plastik itu isinya apa? Kalau ada kasus misalnya ini bukan grafit tapi lucid gitu, plastik isinya apa? Ada H, ada oksigen gitu kan ya? Ya enggak? Iya, Kalau jaringannya adalah mediumnya adalah tisu, berapa kalian menentukan ininya nilai ininya? Nilai di bawahnya ini. Jaringan tubuh, nilai di bawahnya ini berapa nih? Halo? Kalau misalnya medium yang dilewati oleh radiasinya itu adalah jaringan tubuh. Ini nilai di bawahnya ini ya, yang terkait BM lah ya. Berapa jawabnya? Jaringan tubuh BM-nya berapa? Bentar, dicari dulu, Bu. Berapa, Ferry? Tisu disamakan dengan apa? Dengan air ya. Airnya bukan air yang udara ya, air water ya. Ya enggak? Kata Lea, jaringan tubuh banyak airnya enggak? Ya, berapa airnya di jaringan tubuh itu? Berapa persen di dalam jaringan tubuh itu ada air? 90% ada enggak? Halo? Berarti pakai H2O, Bu. Ya, jadi ininya berapa? 18, Bu. Ya, oke. Kalau 18 di sininya biasanya kira-kira berapa nih Z-nya? 9 ya, Bu? Ya, kira-kira boleh dibagi duanya ya. Jadi gitu ya, seperti itu ya. Kalian boleh yang bagian Z ini diasumsikan. Z asumsinya adalah setengah dari BM. Seperti itu ya. Nah, kalau 12 ini memang kalau karbon kan memang cuma karbon aja. BM-nya 12, ya Z-nya benar-benar 6. Ya berarti NZ-nya sekian.
Lalu nyari I. Ini apa? Ingat nggak I itu apa? Kemarin I itu apa ya? Potensial apa? Ingat nggak? Potensial. Eksitasi rata-rata. Ya, potensial, eksitasi atau ionisasi rata-rata ya. Ingat? Ya, diingat-ingat ya. Nah, di sini tuh selalu ada nilai I dan ada nilai Z itu di stopping power. Kalian ingat-ingat. Nanti dapat nih nilai stopping powernya masih linear nih, bukan yang mass ya. Kemudian nanti masukkan pakai rumus yang tadi ya, yang ini nih rumus ini. Ya, berarti nanti stopping power grafit sama dengan yang ini stopping power terhadap, ini udah stopping power terhadap grafit nih. Terhadap grafit, lalu dibagi apa nih? Dibagi rho-nya ya, maka ini adalah stopping power stopping power massa terhadap terhadap grafit ya. Kemudian nanti kalau mau nyari rho grafitnya ya berarti tadi stopping power terhadap grafit ini dibagi stopping power terhadap udara. Maka kita bisa tahu rho dari grafitnya. Seperti itu ya. Cukup jelaskah? Ya? Oke. Oke ya, kita lewat dulu ya. Nanti kalian belajar di rumah membaca lagi ya dan latihan ngitung ya. Atau gini, sama persis ya. Sama persis kasusnya atau analog nih ya kasusnya. Berapa ya? Dijadikan tugas ya. Saya tulis di sini ya. Bentar. Hitung apa sih? Hitung mass stopping power dari lucid ya. Nah, kasusnya lucid. Cari densitasnya ya. Densitasnya dicari sendiri maksudnya ya. Untuk radiasi beta atau elektron ya, elektron energinya 1 MeV ya, 1 MeV ya, oke 1 MeV aja. Sebentar saya hapus dulu deh ininya, kayaknya saya mending pakai ini aja deh, sebentar. Bisa di ini kan ya, nih sebentar. Bisa terbaca soalnya ya? Bisa terbacakah soalnya? Bisa, Bu, bisa. Tugas ya, biar kalian bisa mengerjakan ya, terlatih mengerjakan ya. Oke, cukup ya yang ini. Kita masuk ke nanti ini jadi dasar ya, jadi dasar yang bagian perhitungan Bremsstrahlung ini jadi dasar untuk menghitung ya atau kuantitasi ya, kuantitasi interaksi radiasi, bukan radiasi, interaksi foton aja lah ya, interaksi foton terhadap materi yang bagian Bremsstrahlung ini. Karena apa? Hasil dari interaksi elektron yang energi tinggi menghasilkan Bremsstrahlung, dihasilkannya adalah foton X-ray ya, foton X-ray. Kita lanjut ya, halaman ini yang ininya nggak usah dibaca, tapi artinya kalian boleh lihat ya, Bremsstrahlung adalah ya dalam bahasa Jerman adalah radiasi yang direm ya, pengereman radiasi ya yang terdiri dari X-ray. Akibat apa? Akibat interaksi radiasi elektron yang energinya tinggi dengan materi ya gitu.
Nah, sekarang kita lihat bagian di sininya. Nah, bagian rumus yang ini bisa terlihatkah? Bisa Bisa, ya? Bu. Boleh dicatat dulu, agak besar nih ya. Nah, ini yang F beta ini adalah fraksi. Kayaknya saya pernah ngasih juga ke kalian sih, kayaknya pernah ada latihan ke kalian di kalau nggak salah ya mungkin di proteksi radiasi lah ya. Nah, ini fraksi sebenarnya gini. Fraksi radiasi Bremsstrahlung akibat interaksi radiasi beta atau elektron energi tinggi ya. Nah, ini rumusnya sama dengan fraksi beta atau fraksi Bremsstrahlung ini nih. Fraksi Bremsstrahlung ya maksudnya. Sama dengan 3,5 kali 10 pangkat minus 4 kali Z kali EM. Z-nya ini ya, Z-nya ini adalah terkait dengan, di sini kita lihat ya, Z-nya itu adalah nomor atom dari materi yang diinteraksi atau absorber. FB-nya ini ya adalah fraksi insiden energi beta ya yang berubah menjadi foton ya. Jadi atau berubah menjadi X-ray atau menjadi X-ray Bremsstrahlung gitu. Kemudian EM-nya itu energi maksimum dari beta partikel. Oke, cukup jelas? Cukup jelaskah? Iya, Bu. Oke, kita langsung latihan aja ya. Berapa persen foton yang dihasilkan ya, dari peluruhan radiasi beta fosfor 32. Oke, kita hitung ya. Fosfor 32 berapa energi betanya? Fosfor 32 berapa energi betanya? Sorry, ini mediumnya kita buat mediumnya lucid aja ya. Mediumnya lucid dulu. Lucid itu apa tadi? Akrilik ya. Akrilik. Atau boleh juga nanti mediumnya kita bandingkan dengan air ya. Water di sini ya, biar nggak bingung dengan udara. Terus nanti kita boleh bandingkan dengan misalnya PB ya. Jadi ada 3 nih. Atau boleh nanti lucid dengan PB aja ya. Berapa persen foton yang dihasilkan bila materi lucid ini berinteraksi dengan radiasi beta yang dihasilkan dari fosfor 32 atau ya dari medium PB ya, medium PB yang berinteraksi dengan fosfor 32. Kita kerjakan ya. Kita kerjakan di bawahnya sebenarnya ada contohnya nih ya. Fosfor 32 ya kita buat ininya fosfor 32-nya aktivitasnya 1 Curie ya, aktivitasnya 1 Curie. Fosfor 32 energinya ada yang ingat berapa? Energi maksimumnya, energi beta maksimum? 1,7 MeV, ya, Bu. 1,7 MeV ya, masukkan ya. Terus kita kalau misalnya ini memasukkan yang memasukkan yang PB dulu, ZPB itu 82 ya enggak? Ya enggak? Iya, Bu, betul, Bu. Ya. Jadi berapa fraksinya yang dihasilkan? Berapa persen? Berapa persen yang dihasilkan foton Bremsstrahlungnya? 4,9%. Oke, 4,9. Sekarang kalau misalnya lucid. Lucid, coba cari lucid. Atau ini aja, water aja. Atau jaringan apa? Jaringan lunak, tisu. 18, Bu. Ya, ininya Z-nya berapa? 9.
Ya, coba dikerjakan. Berapa persen? 0,53%. Masa? Iya, Bu. Masa 5%? Nggak sampai 5%, Bu. Berapa? 5 berapa? Bentar, dihitung lagi, Bu. Pasti jauh lebih kecil dari ini kan? 0,5%. Ya, 0,5%. Kalau ini kan lihat hampir 5% ya. 4,9. Kalau yang tadi berapa? 0,5%. Oke. Jadi dari situ Anda bisa membayangkan kalau anggap ya, lucid itu kan sama banyak mengandung H2O, H dan O. Kalau disamakan kira-kira BM-nya itu 18, berarti kalau Anda menggunakan shielding ya untuk interaksi elektron energi tinggi ya antara lucid dengan PB, untuk menghindari foton ini lebih bagus yang mana? Lebih bagus yang mana ya? Shieldingnya untuk elektron energi tinggi atau beta dari fosfor 32, lucid atau PB? PB, Bu. Ini kan kalau PB kamu menghasilkan X-ray sampai 5%. Kalau lucid tadi 0, berapa misalnya? Lucid atau water itu berapa? 0,05. Bagus yang mana, Gatan? Air, Bu. Ya, Water itu. kira-kira bisa yang lainnya bisa mengerti kah? Yang lainnya bisa mengerti kah? Bisa, Bu. Oke, yang coba saya cek ya. Adelia. Adelia ada? Hadir, Bu. Ya. Coba ceritakan mengapa kalau kita menerapkan shielding untuk elektron energi tinggi lebih baik menggunakan lucid dibandingkan PB. Kira-kira kenapa? Karena menyerap energinya 0,005%. Ini menyerap energi kah? Ini kalau rumus ini coba lihat nih. FB itu nih apa nih? Fraksi Fraksi. insiden energi beta. Ya, terus? Yang berubah menjadi foton. Ya, yang dirubah menjadi foton kan? Bukan menyerap kan? Ya enggak? Coba diulang lagi apa maksudnya. Yang terkonversi menjadi foton. Ya, kenapa? Kenapa untuk beta energi tinggi misalnya dari fosfor 32 shieldingnya lebih bagus menggunakan lucid ya dibandingkan PB? Faiz, ada Faiz? Ada, Bu. Ya, Hadir, silakan. Bu. Ya, silakan jawab. Ya. Faiz yang mana ya, Bu? Maaf. Ya, boleh dua-duanya. Faiz Jaki dulu. Ya, Bu. Jadi kenapa tadi si PB perbandingan PB sama lucid ya, Bu? Ya. Untuk jadi penghalang dari energi beta
itu lebih baik lucid karena foton yang dihasilkan oleh lucid ini tuh lebih sedikit tadi dengan nilai 0,5% dibanding jikalau PB menjadi penghalangnya gitu Bu. Ya. Energi foton yang dihasilkan tuh mencapai besarnya tinggi Bu 5%. Ya, oke gitu ya, kira-kira ya. Jadi kalimatnya tuh kalian bisa membuat mengini ulang ya, membahasakan secara ulang. Nah, di sini ada nih di bawah nih ya, kadang-kadang sebenarnya soal-soal itu kadang-kadang juga ditampilkannya itu dalam ini nih ya, kalau dikalikan dengan ini ya, dikalikan misalnya dengan aktivitasnya, maka nanti kalian akan tahu nilai yang disebut dengan, jadi waktu kalian kelasnya lebih rendah pernah belajar terkait dengan ini kan ya, flux radiasi gitu kan ya. Waktu proteksi radiasi pernah belajar flux radiasi kan ya? Ya enggak? Iya Bu. Ya, nanti flux radiasi ada juga yang namanya satu lagi intensitas gitu ya. Nah ini kalau nanti soal-soalnya ini misalnya seperti ini ya, dikaitkan dengan flux radiasinya. Nah ini pakai seperti ini ya. Jadi ada energinya ya, energinya diambilnya dari energi rata-rata. Energi rata-rata beta itu kalian ingat-ingat sepertiga dari energi maksimumnya. Lalu dikalikan dengan aktivitasnya, tapi dalam satuan DPS ya, atau dalam satuan transformasi ya, transformasi per detik. Nah berarti nanti ini ada hitungan terkait dengan apa sih? Jadi sepertiga kali apa nih? Energinya berapa tadi? 1,71 gitu ya, dibagi 3 kali 3,7 kali 10 pangkat 10, berarti ini jumlahnya ada sekian beta ya, ada sekian partikel beta per detik yang berubah ya, yang berubah 5%-nya dari sekian ya, 5%-nya dari sekian berubah menjadi foton. Gitu ya. Cukup jelaskah? Nah, ini nanti berubahnya ini ya, kan kalian ini nih harus ada ininya nih. Ada rumus seperti ini. Jadi kan kalau sumber terkait di suatu luasan ya, di suatu luasan tuh ada 4pi ya, 4pi-nya karena bentuknya bulat sumber titik, terus ada R-nya, ada jari-jarinya pangkat 2, berarti nanti seperti ini ya. Jadi ada 4pi R pangkat 2. Ya, gitu ya. Jadi nanti ini yang biasanya jadi perhitungan yang persentase tadi ya, persentase tadi dalam bentuk fluxnya ya. Jadi yang berubah menjadi fotonnya. Jadi ada berapa foton per detik per sentimeter persegi kah gitu ya. Nah, ini berarti nanti tinggal kalian masukkan ini ya, fraksinya dulu ya, masukkan fraksinya. Kemudian kalikan dengan sepertiga dari ya, jadi ini adalah energi rata-rata ya. Ini energi rata-rata, ini tadi fraksi betanya ya. Kemudian ini adalah yang terkait dengan flux betanya tadi ya, jumlah dari aktivitas yang satu Curie tadi ya, satu Curie tadi sama dengan 37 ya, 37 giga becquerel kan atau DPS kan ya. Jadi ini kemudian ini adalah terkait dengan nanti luasannya nih ya, luasannya. Tinggal lihat aja soalnya ya. Ini dalam berapa apa sih? Kalau dari jarak 10 cm ya, berarti ini 10 cm-nya dirubah ke meter ya. Jadi 10 cm-nya nih nanti dirubah ke, oh ini tetap centimeter deng. Kalau ini tetap centimeter nggak usah dirubah ke meter. Jadi per 10 cm persegi. Yang ini cukup jelas kah? Kalau ada soal seperti ini? Jadi sebenarnya kalian udah belajar, cuma ini sekarang diperdalam. Sudah cukup jelaskah yang bagian ini? Bu, bedanya rumus yang EB yang di atas sama FB-nya itu apa Bu? Yang mana ini, yang ini fraksi, ya enggak? Iya. Ini kan fraksi, berapa persen dari berapa nih? Dari misalnya ada ini sekian kan ya, ada sekian Curie gitu ya.
Ada 1 Curie kan? 1 Curie itu kita kan belum tahu ada berapa banyak betanya. Ini cari dulu ini tuh berapa flux betanya. Jadi ini dicari dulu, sebentar saya pakai bolpen ya. Ini dicari dulu flux betanya. Kalian perhatikan semua ya. Ini flux betanya. Per apa kalau flux beta itu berarti beta ya. Beta per ini dulu ya. Nanti kalau udah per ini itu dihitungnya di bawah ya, di bawahnya. Jadi ini bisa juga nanti per sentimeter persegi gitu. Tapi udah memperhitungkan yang bagian ini. Tapi ini boleh dihitung di bagian terakhir. Jadi cari flux betanya dulu gini ya. Betanya, mencari flux betanya ini dikaitkan dengan energi rata-ratanya. Ya. Energi rata-rata sama dengan 1/3 energi, atau di sini ya, sama dengan 1/3 energi maksimum. Hapus ya. Gitu ya, ini energi maksimum ya, 1/3 energi maksimum ya. Nah, jadi ada di sini ya, baru nanti dikalikan dengan apa? Dengan aktivitasnya ini atau fluxnya ini ya. Jadi ini tuh ada, jadi flux beta ini ada energi rata-rata dikalikan dengan aktivitasnya. Oke, cukup jelas kah Ferry? Jadi yang ini baru fraksinya, ini flux betanya. Cukup jelas kah? Untuk menghitung flux beta, bukan flux betanya. Cukup jelas kah? Ya Bu, coba dipahami lagi. Ya, jadi ini untuk bagian menghitung flux betanya. Nah, flux betanya ada di sini nih, ya, flux betanya karena ini rumusnya flux nih, ya. Ya, V nih. Nah, ini masukkan ininya, fraksinya, ya. Ini masukkan energi betanya, energi yang tadi energi rata-ratanya tadi. Kemudian ada 4 pi-nya ini, ya. 4 pi-nya itu karena apa? Karena radiasi itu kan kalau radiasi itu kan memancarnya kan kemana-mana nih. Misalnya di sini ada radiasi nih ya. Ada radiasi kan memancarnya gini-gini kan ya. Ke segala arah kan ya, ya enggak? Iya Bu. Nah, ini 4 pi-nya ini untuk memperhitungkan ini. Nah, ini R kuadratnya ini karena tadi pertanyaannya ya, pertanyaannya tuh seperti ini. Ada sejumlah kecil ya, bolehlah sejumlah tertentu fosfor 32 ya dengan aktivitas 1 Curie di dalam shielding shielding PB ya yang cukup tebal. Nah, ditanya berapa sih flux dari ininya, fluxnya flux energi ya. Flux energi dari Bremsstrahlung pada jarak 10 cm dari sumber ya, 10 cm dari sumber. Dalam hal ini atenuasinya diabaikan. Gitu ya, cukup jelas kah? Cukup jelas kah yang ini? Jelas Bu. Ya, gitu ya. Oke ya. Jadi ini nanti kira-kira tuh untuk minggu depan kita latihan yang terkait foton-foton ini ya, terkait dengan flux-flux ini ya. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya? Mungkin yang X-ray karakteristiknya ini nanti kalian bisa amati pakai ini ya. Kalau X-ray karakteristik nih pakai ini ya. Kalau X-ray Bremsstrahlung pakai yang ini ya. Itu ya, X-ray ini X-ray karakteristik. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Bu izin bertanya boleh Bu? Ya, silakan. Tadi kenapa ada satuan beta per second ya? Ada beta apa? Beta per S itu satuan apa ya Bu? Beta mana? Beta per S. Ini tuh beta per S tuh artinya ini tuh ada sekian beta ya, ada sekian beta per detik gitu. Jadi flux tuh gitu kan? Flux tuh ada sekian foton per detik. Ada sekian partikel per detik. Gitu. Cukup jelaskah? Ada sekian neutron per detik. Jadi di reaktor itu dihasilkan sekian neutron per detik. Nanti kalau udah dilibatkan
ukuran luasnya ada sekian neutron per detik per sentimeter persegi, atau boleh juga per luasan yang lain, per meter persegi. Nah, itu sebenarnya flux itu adalah, jadi flux itu, nanti kalian boleh cari ininya ya, cari definisinya. Jadi flux itu adalah jumlah ya, jumlah partikel. Kalian ingat-ingat jumlah partikel. Partikelnya itu apa? Ini boleh beta, boleh alfa, ya, boleh proton, ya. Jadi terkait dengan flux radiasi, ya. Ini boleh foton. Jumlah partikel boleh beta, alfa, proton, foton, atau juga boleh ini neutron ya. Neutron per detik per satuan luas. Oke, bisa dimengerti? Jadi ini tuh artinya kalau ada tadi fosfor 32-nya berapa aktivitasnya? Gatan? 1 Fosfor kuri, Bu. 32 aktivitasnya berapa? 1 kuri, Bu. 1 kuri. Berarti kalau fosfor 32 itu kalau 1 kuri yang diluruhkan berapa partikel beta ya? Oke, kalau ada 1 kuri ya, 1 Ci P32, betanya ada berapa beta ya setiap detiknya? Meluruhkan betanya setiap detiknya ada berapa? Oke, siapapun lah yang bisa jawab. Tiga 3,7 kali 10 itu bukan, Bu? Iya, kan 3,7 kali 10 pangkat 10 beta, ya, kan meluruhnya jadi beta, ya 37 giga, atau ya 3,7 kali 10 pangkat 10 beta per detik gitu kan? Ya enggak? Iya enggak? Iya, Bu. Oke, sekarang ganti ya. Ganti misalnya berapa, sorry. Kalau ada 1 kuri, nih, sebentar. Di sini ya, ada 1 kuri kobalt 60, ya, 1 kuri kobalt 60. Berapa fotonnya per detiknya? Berapa foton per detiknya? Jadi berapa foton yang dihasilkan per detik, boleh gitu. Berapa foton yang dihasilkan per detiknya? Belum persatuan luas dulu ya. Berapa foton yang dihasilkan per detik? Desi, coba jawab Desi. Nggak masuk ya Desi ya? Dwi Sari, coba Dwi Sari. Jadi mohon ingat-ingat ya, kalau ada mahasiswa yang saya panggil nggak jawab, saya catat ya nilai apa, saya catat berarti memang tidak aktif ya. Jadi kadang-kadang saya nggak terlalu interest untuk nilainya tuh untuk apa, sangat maksimal ya. Dwi, ada nggak Dwi Sari? Ada, Bu. Ya silahkan, berapa? Itu dikali sama ini ya, Bu. Energi dari kobaltnya. Iya boleh dulu, boleh. Berapa foton dulu?
4,9 kali 10 pangkat 13. Oke, dirinci dulu. Dari berapa? Dari 3,7 yang dikali 10 pangkat 10 becquerel itu dikali sama energi foton yang 1332. Ya, oke. 1000 energi fotonnya ada berapa ya? Ada 2 macam kan ya? Ada 2, iya Bu. Berarti dikalinya berapa? Dikali rata-rata ya? Nggak apa-apa, Iya. pokoknya kali terkait dengan energi apa? Energi fotonnya. Gimana lagi? Ini kan gamma ya nggak? Kalian ingat kalau ini gamma di kobalt 60 itu kan kalau fosfor 32 itu betanya 100%. Ya. Kalau gamma dari kobalt 60 intensitasnya berapa persen ya? 100% juga kah, Dwi? Iya Bu. Ya, jadi 99% ya. Ya nggak Iya. apa-apa. Berarti ini boleh nanti dikalikan langsung dengan energinya. Atau kalian kalau sebelum dengan energinya, kalian boleh sebutkan sekian dulu. 3,7 kali 10 pangkat 10 foton per detik. Gitu dulu ya. Itu Iya. jadi belum menghitung flux energinya. Nanti kalau saya udah nanya flux energinya, berarti kaitkan dengan energinya. Seperti itu ya. Baik Bu. Sekarang kalau misalnya 1 kuri CS137, berapa fotonnya yang dihasilkan? Jangan Dwi deh. Handika coba. Handika hadir? Iya Bu. Ya, coba. 1 kuri CS137. Nggak usah dikalikan energinya dulu. Ada berapa foton yang dihasilkan per detiknya? CS137 ya Bu ya? Ya? Ya, CS137. Hmm. Satu 1,5 kali 10 pangkat 14 ya Bu? Dari mana coba dirinci? Dari mana? 3,7 3,7 kali 10 pangkat 10 dikali apa? Dikali sama energinya Bu. Ya, dikali energinya. Berapa energinya? Energinya 662 ya Bu? Ya, dalam MEV gimana? Hmm, 0,6 0,6 apa? Oke, Miftah Koli coba. Ya Bu. Ya, silahkan dicoba dikerjakan. Yang CS137. Mohon maaf. Ininya ya. Foton yang dihasilkan ya. Boleh langsung udah 3,7 dikalikan kali energinya. Gimana? 3,7 kali 10 pangkat 3,7 kali 10 pangkat 10. Terus kali Foton per berapa? Kali berapa lagi? Kan energi CS137. Bentar. Sahindra, coba Sahindra. Benar-benar Bu.
2,45 Bu. Ya coba dirinci dong, jangan langsung ini, dirinci. Karena kan kita online, dapatnya dari mana? Ini Bu, 3,7 kali 10 pangkat 10, terus dikali energinya Bu, Ya. 0,6617. Ya, terus? Ya, nanti hasilnya 2,45 Bu. Oke, salah, masih salah. Katlea, coba Katleana. Ya, Bu. Katleana. Bu, gimana, Bu? Katleanisa. Gimana Katleanisa? Itu dikalikan sama energi dari Suaranya agak kencang dikit. itu dikalikan sama energi CS137-nya. Terus dikalikan apa? Kalau saya bilang dikali 0,8, 0,8-nya dari mana ya? Persentase yang diubah ke gamma. Ya, apa itu namanya kalau kayak gitu? Intensitas apa? Ini bukan yang ini dulu nih ya, bukan yang ini dulu nih, bukan yang bagian di sini. Ini karena nggak ada kaitannya dengan Bremsstrahlung nih. Kalau yang ini kan tadi kalian nanya flux ada beta per second itu apa? Jadi ini nggak ada kaitannya dengan Bremsstrahlung loh ya, kalau CS137. Kenapa dikali 0,8 Katleanisa? Karena dia mengemisikan sekitar 80% energi gamanya. Gimana? Diulang lagi. Karena CS137 mengemisikan 80% fotonnya. Ya, jadi energi apa? Kalian ingat ya? Jadi ada kalian ingat kan waktu radiokimia ada belajar intensitas radiasi beta, gamma gitu kan ya? Ya enggak? Halo? Iya, Bu. Jadi kalau CS137 energi gamanya itu adalah 662 keV dengan intensitas 85%-an gitu kan ya? Ya udah cari dulu. Iya, Bu. Coba cari dulu. Sekarang sumber ini strontium 90. Strontium 90. Energi betanya intensitasnya berapa persen? Cari. Mengemisikan 0,546 mFV Bu. Yang mana? Strontium 90. Ya, oke. Berapa persen? Di radiasi di energi sekian tuh berapa persen? Intensitasnya? 100% bukan Bu? Ya, kalau 100% ya oke. Jadi kalian udah mendapatkan 100% ya. Kalau CS137 tadi berapa persen? Benar nggak? 85 atau 80%? Betul, Bu, 85. Ya, jadi kalian seperti itu ya. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, misalnya Gatan nanya, Bu itu tuh misalnya yang tadi beta apa? Ini saya nulis gini ya, beta per detik gitu tuh. Itu satuan apa Bu? Itu adalah terkait dengan satuan yang flux ya, Gatan ya. Baik, ya Bu. enggak? Ya, flux. Tadi flux tuh boleh flux partikel, boleh flux foton ya. Jadi
Nanti ini boleh aja nggak beta per detik, boleh foton per detik. Kalau foton per detik boleh juga ditulisnya gamma per detik atau X-ray per detik. Kalau alfa per detik ya ditulisnya alfa per detik gitu ya. Izin bertanya boleh Bu? Ya silakan. Ini beta per detik itu laju atau flux Bu? Soalnya kalau flux tahu saya ada panjang itu meter kuadrat atau sentimeter kuadrat. Iya, jadi kalau flux itu satuannya gini nih. Tadi merhatiin nggak nih? Flux itu satuannya ya, flux itu satuan flux ya, sama dengan partikel per detik. Ya enggak? Per apa lagi? Per satuan luas sentimeter pangkat 2 gitu ya. Sentimeter boleh sentimeter pangkat 2, boleh meter pangkat 2, tapi satuan luas. Gitu ya, Gatan? Bukan panjang ya. Bukan panjang ya, luasan ya. Nah, kalau karena luasan, nah ini flux ini kan kalau radiasi itu radiasi dalam bentuk yang ideal itu kan sumber titik ya enggak? Sumbernya berbentuk titik gitu kan? Jadi bulat ya enggak? Ya enggak? Oke? Iya Bu. Ya, nah berarti kan arahnya kemana-mana. Nah itu biasanya nanti ada kaitannya ini tuh nanti dikaitkan dengan persatuan luasnya itu. Nah sekarang kalau kayak tadi ini kasusnya kita lihat ya, kasusnya itu untuk soal kita lihat nih. Perhatikan soalnya sebentar. Ini kayaknya enaknya dihapus gini deh. Oke. Ini lihat nih ada kata-kata nih ya. Jadi berapa nih energi flux Bremsstrahlungnya? Berarti Bremsstrahlung itu kaitkan dengan foton. Fotonnya apa? X-ray. Pada jarak 10 cm dari sumber. Ya, pada jarak 10 meter dari sumber. Nah, di sini kita lihat nih ada kata-kata. Fosfor 32-nya is inside. Jadi di dalam suatu shielding, shielding apa? Shielding PB. Kalian pernah lihat wadah kontainer PB? Ya enggak? Pernah lihat wadah kontainer PB kah? Yang berat itu ya Bu? Ya, yang berat itu ya. Nah, itu kan kalau sumber titiknya masukkan situ kan berarti nanti luasannya tuh ada ini kan, ada 4pi gini kan ya, ada 4πr kan. Ini 4πr nih satuan luas apa nih? 4πr kuadrat nih satuan luas apa? Bola Bu. Ya, kira-kira gitu kan ya. Yang berbentuk bola tuh siapa? Sumbernya, Bu. Iya, sumbernya kan berbentuk titik ya. Ini tuh kalau bentuknya titik, ya berarti kayak bola tapi kecil gitu kan ya. Jadi ini saya cari gambarkan bola ya. Ya, jadi nah sumber tuh kalau bentuknya titik kan berbentuknya seperti bola. Nanti memancar kemana-mana. Kemudian ini misalnya dimasukkan di suatu shielding gitu ya. Misalnya shieldingnya seperti itu. Itu ya. Cukup jelas kah? Ya Bu, jelas Bu. Jadi hari ini cuma memperdalam tentang belajar tentang flux ya nggak apa-apa ya karena nanti kalian kalau ada kasus-kasus penghitungan soal flux kalian benar-benar lancar gitu ya. Nah flux itu nanti kasus-kasusnya tinggal dilihat ya. Kadang ada kasusnya tuh ngitungnya gini nih. Jadi kalau di sini ada fluxnya dikaitkan dengan energi ya. Jadi misalnya nih soalnya nih ya ada flux energi. Jadi ini dalam kasusnya tuh sebentar. Ya, kalau yang ini fluxnya flux energi nih ya. Nih, flux energi. Tapi kadang-kadang juga bisa nggak pakai energi. Jadi kalau nggak pakai energi kalian nggak perlu dihitung pakai energinya gitu ya. Jadi boleh kalau soalnya itu nggak pakai energi, kalian ngitung fluxnya saja boleh, ya ngitung fluxnya saja tanpa ada energinya boleh. Jadi ngitungnya dari mana? Pokoknya kalian ingat bahwa sumber radioaktif itu ada aktivitasnya. Aktivitas itu menyimpan apa? Menyimpan suatu jumlah. Ya, kalau satuannya Curie nggak kelihatan. Tapi kalau satuannya Curie itu dirubah menjadi dps, baru kelihatan jumlahnya per detiknya. Ya, itu mengarah ke flux nantinya buat
tool untuk menghitung fluxnya. Cukup jelaskah yang ini? Cukup jelaskah yang ini? Iya, Bu. Ya, oke ya. Mungkin untuk minggu depan ini saya beri materi yang ini. Ini saya saya tutup dulu yang ini. Bentar. Nah, minggu depan kalian belajar yang ini, belajar buku bentar ya. Sudah bisa dilihatkah para mahasiswa? Sudah, Bu. Udah, Bu. Nah, ini kalian nanti pelajari yang bagian ini ya. Pelajari yang mulai dari sini, nanti minggu depan saya jelaskan di bagian halaman sebentar. Saya ini aja. Saya gini-gini klik-klik aja ya. Ini interaksi udah. Ini ada interaksi foton dengan materi ya. Yang bagian sini kalian udah tahu interaksi, ada foto listrik, ada Compton, ada hamburan Compton, ada produksi pasangan. Dan satu lagi adalah ionisasi ya. Nah, ada ionisasi. Yang bagian koheren ini boleh lewat. Nah, kemudian nanti dari sini ya, ini pelajari sampai kira-kira bentar. Stopping power massa juga udah sama. Kisaran udah, bentar. Nih bagian ini ya, bagian yang radiolisis air. Yang bagian ada istilah radiolisis air dipelajari ya, minggu depan ya. Diawali dulu dengan kalian memperdalam, ada istilah ionisasi langsung dan ionisasi sebentar. Tidak langsung. Gitu ya. Jadi kalian pelajari yang paling harus agak detailnya ionisasi tidak langsung. Ya, sebenarnya dua-duanya pelajari ionisasi langsung dan tidak langsung. Apa bedanya? Baru nanti kita masuk ke radiolisis air, nanti kita masuk ke dosimetri. Nah, hari ini nanti saya share materi dosimetri. Kalian juga udah boleh baca dari sekarang, agak kompleks, tapi nggak usah takut. Memang berarti kalian udah mulai memperdalam kenukliran. Oke ya, di situ ya. Sampai sini cukup jelaskah? Kira-kira untuk minggu depan bahannya ini ya? Ya enggak? Radiolisis air, tapi diawali dengan ionisasi langsung dan tidak langsung. Oke, atau saya nanya dulu deh. Kalau ionisasi tidak langsung tuh yang gimana ya?
Oh, yang kena air dulu itu ya, Bu. Ya, yang kena air dulu ya. Jadi si radiasinya kena air dulu, terus menghasilkan apa? Radikal bebas. Menghasilkan apa? Radikal bebas, Bu. Radikal bebas. Ya, oke gitu ya. Jadi seperti itu. Bagus kalian belajar itu. Nanti dari situ kita akan belajar terkait dengan dosimetri. Oke ya. Sampai hari ini di sini saja. Mungkin yang tadi semua masuk kelas kan ya? Tadi ya. Saya absenkan semua deh. Tadi saya lupa nggak absenkan apa? Nggak saya share barcode ke Mas Dino. Oke ya. Sampai yang materi kimia radiasi ini sampai di sini dulu, atau ada yang ingin tanya lagi terakhir boleh? Nanti tadi ada tugas apa? Yang tugas jangan lupa mengerjakan apa tadi? Mengerjakan apa tugasnya? Ya, relative mass stopping power of lucid. Dengan apa? Radiasi apa tadi? Beta. Ya, oke. Ya, gitu ya. Oke ya. Ada yang mau tanya lagi? Gatan masih mau nanya lagi? Yang lainnya mau nanya lagi? Baik, kalau tidak ada ya, para mahasiswa selamat siang untuk semuanya. Salam sehat dan salam sejahtera untuk semua. Semoga semuanya diberi kesehatan dengan prima. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.